Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriatna Desaputra dengan NIM 2892150017 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Activity Based Costing atau biasa kita singkat ABC pada pertemuan yang kelima ini. Penerapan ABC sistem akan lebih relevan apabila biaya overhead pabrik merupakan biaya yang paling dominan dan multi-produk. Dalam merancang ABC, sistem aktivitas untuk membuat dan menjual produk digolongkan dalam 4, yaitu Facility Sustaining Activity Cost, biaya yang berkaitan dengan aktivitas mempertahankan kapasitas yang dimiliki perusahaan, misal biaya depresiasi, biaya asuransi, biaya gaji pegawai kunci. Produk yang kedua yaitu produk sustaining activity cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan produk dan biaya untuk mempertahankan produk supaya dapat dipasarkan, misal biaya pengujian produk, biaya desain produk. Yang ketiga yaitu back activity cost, merupakan biaya yang berkaitan dengan jumlah batch produk yang diproduksi, misal biaya satup mesin. Yang keempat yaitu unit level activity cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan, misalnya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja. Kemudian ada langkah-langkah sistem ABC. Yang pertama yaitu pengelompokan biaya overhead ke dalam kelompok biaya yang homogen. Kelompok biaya homogen merupakan kumpulan overhead yang variasinya dapat dijelaskan oleh satu faktor penyebab atau biasa kita sebut cost driver. Untuk menentukan mana kelompok biaya yang homogen, dapat melihat biaya yang mempunyai rasio konsumsi sama untuk seluruh produk. Yang kedua yaitu tahap alokasi biaya overhead pabrik. Alokasi biaya overhead sama dengan tarif kelompok X dasar pembenaan yang dikonsumsi. Berikutnya itu ada struktur sistem ABC. Desain ABC difokuskan pada kegiatan, yaitu apa yang dilakukan oleh tenaga kerja dan peralatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang mengkonsumsi sumber daya perusahaan, dengan memusatkan perhatian pada kegiatan dan bukannya departemen atau fungsi. Maka sistem ABC akan dapat menjadi media untuk memahami, memanajemen, dan memperbaiki suatu usaha. Ada dua asumsi penting yang mendasari metode activity based costing, yaitu yang pertama adalah aktivitas-aktivitas yang menyebabkan biaya metode activity based costing, bahwa sumber daya pembantu atau sumber daya tidak langsung telah menyediakan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan, bukan hanya sekedar penyebab timbulnya biaya. Berikutnya yaitu produk atau pelanggan jasa produk, menyebabkan timbulnya permintaan atas dasar aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang nantinya dapat menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Kemudian asumsi tersebut di atas merupakan konsep dasar dari sistem ABC. Selanjutnya, karena adanya aktivitas akan menimbulkan biaya, maka untuk dapat menjalankan usahanya secara efisien, perusahaan harus dapat mengelola aktivitas dalam hubungannya dengan biaya produk. Maka biaya yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk adalah biaya untuk aktivitas merancang, merekayasa, memproduksi, menjual, dan memberikan pelayanan produk. Sekian yang bisa saya paparkan dalam video ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.